Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 Jumat 24 April 2026. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang berkomunikasi melalui surat. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa contoh surat dan pesan pada media sosial. Kalian telah mencermati bahwa situasi komunikasi yang berbeda akan menimbulkan cara berkomunikasi yang berbeda pula. Ingatlah bahwa yang pertama kita harus berkomunikasi dengan santun, itu yang pertama. Karena kita harus menyesuaikan pilihan kata dan sapaan dengan penerima pesan atau surat. Jadi berkomunikasi dengan santun ini menyesuaikan dengan si penerima surat. Kita tentu menggunakan bahasa resmi ketika kita meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah. Kita juga bisa menggunakan bahasa yang resmi jika kita mengirim suratnya ke berbasis perkantoran begitu, atau kita juga bisa menggunakan bahasa yang lebih akrab jika kita hanya menulis surat kepada teman kita, begitu ya. Jadi yang pertama, berkomunikasi harus menyesuaikan dengan si penerima pesannya. Kalau kepada teman yang lebih akrab, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih akrab dan tidak menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan kita kalau ingin meminta izin kepada kepala sekolah atau menggunakan fasilitas sekolah, kita tentu menggunakan bahasa yang lebih resmi dan menggunakan kata yang lebih baku. Kemudian yang kedua, surat pribadi atau surat resmi memiliki unsur yang berbeda. Ya, jadi pelajaran sebelumnya kita sudah melihat jelas perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Kalau surat resmi memiliki beberapa struktur, dimulai dari ada kop surat, ada tempat dan tanggal, kemudian tujuan suratnya, ada hal, ada yang terhormat. Sedangkan untuk surat pribadi tentu lebih simpel dan tidak ada aturan yang banyak dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian yang ketiga, jenis media memengaruhi isi dan jenis surat. Jenis media juga sangat memengaruhi isi dan jenis surat karena menulis surat dan mengirimkannya dalam bentuk cetak. Berbeda dengan kita menulis unggahan pada media sosial. Sekarang sebelum kalian mencoba menulis surat atau melengkapi surat nanti di lembar tugas, berikut adalah contoh untuk surat resmi lebih dulu. Di sini pertama di contoh sini ada paling pertama, pasti kalau surat resmi ada kop surat. Di sini dengan tulisan organisasi siswa intrasekolah, sekolah menengah pertama Pelita Bangsa. Kemudian di sini ada alamatnya Jalan Mangkabumi, Permai 123, Bandung. Telepon 022420789. Jadi bagian pertama dalam surat resmi di sini ada kop surat ya. Kemudian setelah kop surat di sini ada tempat dan tanggal. Di contoh sini ada Bandung 5 Oktober 2020. Kemudian di sini ada nomor suratnya, kemudian dilanjutkan dengan nomor surat. Ini nomor suratnya 139, kemudian garis miring OSIS. Jadi ini adalah keperluan OSIS ya, karena makanya ada tulisan OSIS, kemudian UR, kemudian hal dalam surat ini adalah undangan rapat disingkat dengan UR. Jadi UR ini adalah undangan rapat. Kemudian ada X, ini menunjukkan bulan karena di sini ditulis 5 Oktober bulan 10, maka di sini ditulis dengan X 10. Kemudian diakhiri dengan tahun 2020 ya. Jadi untuk di nomor ini ada nomor suratnya sudah, ini surat yang ke 139. Kemudian OSIS, ini adalah kegiatan OSIS. Kemudian UR adalah tujuan
surat ini yakni undangan rapat. Kemudian X-nya ini menunjukkan bulan 10 atau Oktober. Diakhiri dengan 2020 tahun, ditulisnya undangan. Kemudian di sini ada halnya. Halnya adalah undangan rapat. Kemudian setelah itu ada lampiran, satu berkasnya. Kalau ada lampiran tulis satu berkas. Kalau tidak ada lampiran hanya surat ini saja. Tidak ada berkas berarti ganti strip aja. Seterusnya disambung dengan yang terhormat atau tujuan surat ini disampaikan kepada siapa. Yang terhormat Ketua Murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Pelita Bangsa di Bandung. Jadi tujuan surat ini adalah untuk ketua murid dari kelas 7, 8, dan 9. Kemudian masuk ke isi surat yakni salam sejahtera. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun sekolah yang ke-57, OSIS akan mengadakan kegiatan bazar dan malam gembira. Seluruh siswa SMP Pelita Bangsa diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang ketua setiap kelas untuk hadir dalam rapat pra-kegiatan yang akan dilaksanakan pada. Kalau ditulis ada keterangannya. Jadi kan surat ini tadi undangan rapat untuk kegiatan bazar dan malam gembira. Kemudian hari, tanggal, waktu, tempat acaranya dituliskan di sini. Jumat 9 Oktober 2020. Waktunya pukul 13 sampai 14 WIB. Kemudian tempatnya bertempat di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Dan acaranya adalah rapat pra-kegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Kemudian diakhiri dengan penutup. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini. Atas perhatian dan partisipasi saudara, kami ucapkan terima kasih. Jadi di sini setelah penutup dilanjutkan dengan mengetahui. Di sini ada kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan nama kepala sekolahnya. Atas tanda tangannya Ruyadi Tresnomorti. Kemudian hormat kami Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa Mutiara Belpia, begitu ya. Ini untuk contoh surat resminya. Kemudian ini adalah lembar tugasnya. Kalian akan melengkapi surat resmi berikut. Di sini sudah ada kopnya. Organisasi Siswa Intrasekolah Sekolah Menengah Pertama Putra Bangsa, Jalan Kencana Puri 90, Bandung. Teleponnya 022 425 31 3189. Kemudian Bandung kosong kan, setelah Bandung lengkapi. Di situ diisi tanggal, boleh bebas tanggal dan tahunnya, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian sini juga ada nomor 201. Kemudian keperluannya OSIS. Nah, sekarang yang kosong ini, di kosong pertama di samping OSIS diisi dengan singkatan dari hal yang akan dilakukan. Seperti sebelumnya kan UR atau undangan rapat. Kemudian seterusnya itu bulan berapa, ditulis dengan huruf Romawi, kemudian diakhiri dengan tahun. Kemudian di sini halnya tulis bebas sesuai keinginan kalian. Menurut surat ini halnya untuk apa. Kemudian lampirannya, misal ada lampiran bisa ditulis, atau tidak ada bisa dikasih tanda strip. Kemudian yang terhormat di sini juga kosong. Isi sesuai dengan siapa target surat kalian, misalnya kepala sekolah atau wali kelasnya, yang terhormat wali kelas, begitu. Atau yang terhormat kepala sekolah ingin mengundang kepala sekolah secara resmi, bisa bebas sesuai dengan keinginan kalian. Dengan ini kami titik-titik itu kan ada kosong juga isi halnya, hari, tanggal, waktu, jumlah pesertanya bebas. Pokoknya kalian isi sesuai dengan tema yang kalian inginkan, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia minggu selanjutnya. Terima kasih.